Jadi kita bakal ngebahas saham dari emiten-emiten minuman keras, oke. Yang mabuk lah ya tuh. Oke. Jadi, nah, ini industri yang paling gampang sih gue bilang sih. Ya, bisnisnya gampang, simple, dan mudah dimengerti. Oke. Dan valuasi memang mahal-mahal karena mereka consumer. Dan itu wajib. Jadi kita tahu mereka growth-nya stabil. Yang paling penting mereka rajin bagi dividen. Ya, ini terkhusus untuk orang-orang yang mau investasi untuk jangka panjang dan fokusnya di dividen, oke, dan consumer. Ini ya terutama untuk minuman keras itu salah satu bisnis yang stabil karena tiap hari orang minum alkohol, apalagi zaman anak muda sekarang Gen Z ya, itu doyan pergi clubbing, pergi party, minum minuman keras, oke, semua minum minuman keras semua ya, makanya diabetes juga naik sih, oke. Jadi kesehatan ya, itu asuransi sih, itu topik lain sih, bukan di topik saham. Memang gua asuransi, cuman itu ntar aja dulu, oke. Tapi ada kaitannya ntar sama emiten rumah sakit. Nah, nanti kita habis bahas ini, kita bahas emiten rumah sakit, oke. Ada, makanya gue bilang kalau kita di dunia finance itu semua ngeling sih. Lu mau asuransi, mau saham itu semua ngeling semua jadinya, oke. Jadi ada knowledge gue bisa share ke kalian, gue share biar kalian tahu juga, oke. Nah, kita ngomong soal ini. Kode sana DLTA yang mau gue bahas ya. Sebenarnya ada lagi sih MLBI. Multi bintang itu kan berbintang lah. Siapa tuh minum itu ya kan, kalian pasti ada minum lah. Udah ngaku aja. Oke. Nah, DLTA ini saham apa sih? Ini saham minuman keras ya, yang kayak Tiger gitu loh. Jadi ini masih banyak lah dan banyak sebagainya lah ya. Nah, sahamnya lagi turun. Gue merasa ini seksi banget sih. Seksi banget sih. Perusahaan besar, produksi miras ya, dan 26% ya dimiliki oleh Pemda DKI, oke. Dan dividennya juga lumayan besar, bukan lumayan lagi sih, memang besar sih, bisa 10%, gede banget. Jadi ini memang bisnisnya ini stabil. Kita lihat, kita ngomong secara global dulu nih, secara mendunia, setiap hari, setiap jam, setiap detik orang minum alkohol. Lu mau ke negara manapun, itu semua orang minum alkohol. Di mana-mana ada bar, di mana-mana ada clubbing, di mana-mana ada pusat makan malam, pusat makan malam, tengah malam ya orang bilang ya. Itulah, bar-bar tengah malam juga ada. Dan dimanapun mereka ada namanya alkohol. Jadi kehidupan kita tuh nggak lari dari alkohol. Gen Z doyan alkohol. Kemarin boba, sekarang alkohol kan, ya maksudnya Gen Z dalam arti yang doyan clubbing ya, bukan semua ya, tapi mayoritas kayak gitu sih ya. Milenial juga tapi kita ngomong bukan zaman now juga, zaman dulu kayak generasi boomer, kayak generasi baby yang banyak lah, generasi sebelum juga doyan alkohol kok gitu. Tapi memang seiring berjalan waktu ya, sosmed udah makin gede ya, terus bisnis hiburan makin banyak ya, tempat-tempat pub, clubbing ya, atau tempat plus juga, jadi plus ya, itu juga banyak sih, banyak alkoholnya juga sih. Jadi bisnis ini bakal sustainable dan bakal growth terus. Gampang bro, ini bisnis tipe kayak gini yang disukai orang buffet. Bisnisnya simple, gampang dimengerti, selesai, beli, tidurin, udah simpan seumur hidup. By the way, guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan membeli suatu saham atau menjual suatu saham. Ini cuma sharing dan edukasi ya, untuk rugi kalian tanggung sendiri, oke? Ini cuman sharing ke orang-orang yang lagi pengen cari saham-saham atau perusahaan yang growth sustainable dan di bidang consumer ya. Jadi yang bisa gua sharing buat kalian cuma salah satunya yang fokusnya di minuman keras, oke? Nah, terus selain MLBI, oh ya, selain DLTA, ada nama satu lagi sama MLBI, itu multi bintang yang tadi gue bilang ya. Itu juga sama, tapi kita fokusnya di sini kan kita bahas soal DLTA ya. Tapi kalau kalian ngomong soal valuasi, lebih murah lebih murah DLTA pastinya. Oke, DLTA itu lihat ya, MLBI PBV 8 kali, PI 15 kali, oke. Sedangkan DLTA itu PBV 2 kali, PI 13 kali. Ya, tapi masing-masing ini dividennya besar-besar. Nah, kenapa dividen payout rasio gede-gede? Karena gini, bisnis alkohol itu nggak bakal mati dan selalu gede profitnya. Lo bayangin, zaman COVID aja, mereka masih bisa cetak laba. Kenapa? Ya turis di Bali
Kan masih minum bir kan? Masih minum kan? Teman-teman kalian mungkin masih doyan minum juga kan? Lu mau COVID kayak mau apa kayak orang tuh bakal minum alkohol cuy. Alkohol itu udah jadi kebiasaan hidup orang, kalau udah minum sekali bakal minum terus. Jadi ini bisnis yang gak bakal mati. Lu mau sampai 100 tahun ke depan pun gak bakal mati. Karena memang bisnis alkohol ini dari zaman batu pun udah, harusnya dari zaman batu udah ada juga sih ya. Soalnya kalau kita ngomong alkohol, lu buah yang udah di, gimana bilangnya? Bahasanya gue lupa bahasa apa tuh. Buah yang udah, pokoknya buah lah. Buah sendiri kalau udah lama, udah matang udah lama, kalian makan sendiri kan ada bau alkohol juga gitu loh. Buah kematangan gitu loh. Jadi kayak bau alkohol kan. Ya udah. Jadi alkohol tuh memang dari dulu udah ada. Mau dari berapa juta, ratus tahun yang lalu juga udah ada. Jadi zaman dinosaurus juga udah ada alkohol itu. Cuman kitanya belum ada sih zaman dinosaurus sih. Ya. Jadi simple business, big profit, big dividend, kurang apa lagi ya. Jadi kalau nanya gue bang, jadi prospeknya cerah banget dong berarti kayak gitu. Cerah secerah-cerahnya, secerah matahari. Karena bisnis alkohol tidak bakal mati dan bakal terus growth seiring berjalan waktu, karena bakal banyak hiburan-hiburan malam dibuka juga. Makin banyak sekarang bisnis kayak gituan kan. Turis makin banyak. Apalagi entar kalau misalnya kita punya wisata untuk turis makin banyak, tambah banyak lagi. Jangan salah loh, kita di Indonesia ini banyak turis loh makin lama. Alkohol tuh bakal makin banyak, demand-nya bakal makin tinggi, otomatis supply-nya mesti banyak juga gitu. Karena gue nih udah ketemu banyak orang, gue pernah meet up sama banyak orang bule juga minum alkohol. Udah selesai gitu aja, hampir bintang lah, Tiger lah, apapun, pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan alkohol, minum. Ya minuman keras, miras, udah. Gitu aja. Jadi ini memang investasi bagus. Ya, kalau gue pribadi, kalau gue dana gue lain kali banyak banget, ya bisa sampai ratusan M, masukin ke sini, tidurin aja udah sih ya. Kalau misalnya kalian, tipe-tipe kalian yang memang doyan ya growth seperti ini ya, gue sih kayak gitu ya. Kalau gue sih, sayangnya gue bukan tipe investor growth sih, mungkin belum ya. Gue belum sampai level sana. Tapi kalau nanya gue secara bisnis, bagus banget, asli. Ngaceng juga sih liatnya sih. Ngaceng juga sih. Karena bagus banget. Utang kecil ya, DLTA ini ya. Lu kurang apa lagi? Laba besar, lu kurang apa lagi? Gue nggak tahu lu mau kurang apa lagi. Gitu loh. So, jadi anti pandemi juga gitu. Dan ini turun, gue nggak tahu kenapa turun. Tapi ini berkah banget nih kalau turun. Ini kesempatan besar buat orang serok, investasi jangka panjang atau seumur hidup. Ini saham-saham yang nggak dijual sih. Kalau gue punya pun gue nggak bakal jual sampai kapanpun, sampai gue warisin, nggak bakal gue jual. Karena saham-saham kayak gini memang saham-saham yang sangat-sangat powerful, defensif banget, dan pastinya ya memperkaya kalian sih sebenarnya sih, karena dividennya besar, itu aja sih. Nah, kalau misalnya kalian gue bang, berarti DLTA sama MLBI lebih bagus mana? Dua-dua juga bagus. Ya, dua-dua juga bagus. Kalau gue pribadi DLTA. Maka kenapa di konten ini kali ini gue bahasnya soal DLTA doang. Ya, bisnisnya itu secara bisnis produk itu di mana-mana. Kalian pasti tahu lah. Kalian tahu lah, ya brandnya apa, kalian udah tahu semua lah. Ya, dan memang kepemilikan di sana kayak tadi gue bilang, kepemilikannya Pemda DKI juga punya 26%, gitu loh. Jadi it's a very good business ya. MLBI ya juga sama. Makanya gue bilang, pokoknya kalian lihat aja deh, dimanapun ada minuman alkohol, miras gitu ya, pasti merek-merek mereka ada semua di situ. Jadi your choice, oke? Jadi guys, itu aja ya. Jadi ya sekali lagi, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual suatu saham, ini cuma sharing dan edukasi. Untung rugi kalian tanggung sendiri, oke guys? Jadi kalian cari tahu sendiri bagus-bagus bisnisnya gimana, utang gimana, oke? Langkah strategi bisnis ke depannya gimana untuk perusahaan ini, dan kalian cari tahu sendiri juga ke depan dividen payout-nya bisa berapa banyak sih gitu loh. Kalian bisa cari tahu untuk proyeksi sendiri, oke? Jadi kalian sekali lagi tetap ikutin fondasi bisnisnya gimana, oke? Harga itu relevan, oke? Kalau harga kayak gini mah ini udah diskon banget sih, gue bilang sih ya. Mungkin bisa diterjun lagi, nggak tahu. Ya, kalau misalnya memang kalian mau beli, kalian nanya gue bang, apakah bagus? Bagus, mau beli? Silakan, gue gak ngelarang, itu duit kalian bukan duit gue, tapi gue cuman
kasih tahu setiap investasi ada resikonya. Resiko rendah kalau kalian tahu apa yang kalian beli, resiko tinggi kalau kalian nggak tahu apa yang kalian beli. Oke, ya. Selamat berinvestasi dan ya, see you on the next one.